wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Anak-anak, juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, di antaranya siapa yang tahu? Ya, betul. Di rumah saja, jika tidak ada kepentingan. Kemudian, cuci tangan pakai sabun. Gunakan masker ketika kita sedang bepergian di luar rumah. Kemudian, jaga jarak kita dengan orang yang ada di sekitar kita minimal 1 meter. Dan tetap semangat belajar ya anak-anak, agar kita tetap menjadi anak yang pintar, generasi penerus bangsa. Dan jangan lupa siapkan buku dan pensil kalian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tema 2, kegemaranku, subtema 3, gemar menggambar, dan pembelajaran 3. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Pembelajaran kali ini kita mulai. Siapa yang masih ingat materi pada pembelajaran sebelumnya? Ayo tunjuk jari. Nah, pembelajaran sebelumnya adalah, ya benar sekali, sikap duduk yang benar. Bagaimana caranya? Duduk dengan tegak, usahakan punggung dan pinggang kita tetap tegak dengan cara seperti ini. Dekatkan meja dengan kursi. Semakin dekat dengan meja akan membuat otot-otot, terutama otot tangan, lebih rileks karena lebih sedikit otot yang tertarik saat posisi badan dekat dengan meja. Kita juga belajar tentang sikap menulis dan jarak antara mata dengan buku. Sikap membaca atau menulis yang benar. Cahaya tidak membelakangi bacaan. Usahakan cahaya dapat menerangi bahan bacaan, sehingga mempermudah kita dalam membaca. Jaga jarak mata dan tulisan. Usahakan menjaga jarak antara mata dan tulisan kurang lebih 40 cm, supaya mata tidak mudah lelah. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah ingat kan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nah, tugas kalian sekarang adalah mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba kita amati benda-benda di lingkungan sekitar kita. Kita amati bentuk-bentuk dari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Bentuknya berbeda-beda bukan? Benda yang sudah kita amati tadi ternyata menyerupai sebuah bangunan. Nah, kotak pensil menyerupai balok. Penghapus menyerupai balok. Kemudian dadu menyerupai bangun kubus. Kemudian kaleng susu menyerupai bangun tabung. Dan bola menyerupai bangun bola. Lemari menyerupai bangun balok. Nah, sekarang mari kita cari tahu apa itu bangun ruang. Agar lebih jelas mengenai bentuk bangun, mari kita simak
cuplikan berikut ini. Halo teman-teman, mari kita mengenal bangun ruang. Ketika teman-teman meminum susu pada saat sarapan, pernahkah teman-teman mengamati gelas yang kalian gunakan untuk minum? Gelas yang kalian gunakan untuk minum memiliki alas dan atap berbentuk lingkaran yang sejajar, serta persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Gelas menyerupai bangun ruang yang dinamakan tabung. Benda lain yang menyerupai tabung ada kaleng susu, drum, beduk, dan ember. Ketika kamu menghadiri pesta ulang tahun temanmu, kamu pasti memakai topi ulang tahun, bukan? Ingatkah kamu bagaimana bentuknya? Ya benar, bagian bawahnya berbentuk lingkaran dan bagian atasnya mengerucut. Topi ulang tahun tersebut menyerupai bangun ruang yang dinamakan kerucut. Benda lain yang menyerupai kerucut, nasi tumpeng, topi caping, dan corn es krim. Kamu pasti pernah membaca buku di perpustakaan sekolah, bukan? Apa ya nama bangun ruang yang menyerupai buku yang kamu baca? Tentu saja bukan tabung, bukan juga kerucut. Buku menyerupai bangun ruang yang dinamakan balok. Balok merupakan persegi panjang yang memiliki ruang. Apalagi ya benda yang menyerupai balok? Ada lemari, akuarium, kulkas. Bus kota juga berbentuk balok. Menurutmu, apakah kado yang kamu berikan di hari ulang tahun temanmu juga termasuk balok? Kado tidak termasuk balok. Karena balok menyerupai persegi panjang, sedangkan kadomu menyerupai persegi. Apa ya nama bangun ruang yang menyerupai kado? Tepat sekali, bangun ruang yang menyerupai kado dinamakan kubus. Selain kado, dadu, rubik, dan kardus juga berbentuk kubus. Kalian pasti suka bermain sepak bola. Bola sepak menyerupai bangun ruang yang dinamakan bola. Bola merupakan bangun ruang berbentuk bulat yang memiliki ruang di dalamnya. Benda lain yang menyerupai bola, jeruk, globe, onde-onde, dan kelereng. Teman-teman, ternyata bangun ruang itu sering kita jumpai ya di kehidupan sehari-hari. Jadi semakin mudah bukan untuk mengenalnya? Sekian dulu materi pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Anak sekarang adalah mengelompokkan benda-benda yang sesuai dengan bentuk bangun yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi. Kelompokkan dengan benar ya anak-anak. Kita kelompokkan benda-benda berikut ke dalam bentuk yang sesuai. Pertama, pasta gigi, kapur tulis, kotak obat, es krim,
botol minum, kotak kapur tulis, celengan kaleng, kotak kayu, topi, penghapus papan tulis, dan juga bola. Dari benda-benda tersebut, tunjukkan benda yang termasuk balok. Dari benda-benda tersebut, yang berbentuk balok adalah pasta gigi, kotak obat, dan penghapus papan tulis. Dan benda manakah yang berbentuk kubus? Bentuk kubus adalah kotak kayu dan tempat kapur tulis. Coba tunjukkan benda yang berbentuk tabung. Berbentuk tabung adalah botol minum dan celengan kaleng, juga kapur tulis. Coba tunjukkan benda yang berbentuk bola. Berbentuk bangun bola adalah bola. Coba tunjukkan benda yang berbentuk kerucut. Benda yang menyerupai kerucut adalah topi dan juga es krim. Itulah tadi pengelompokan benda di sekitar kita sesuai bentuk bangun. Nah, sekarang anak-anak coba dengarkan cerita berikut. Hari Minggu, Udin berkumpul bersama keluarga. Mereka menggambar bersama. Menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan. Ibu menambahkan gambar bunga. Kakak mewarnainya dengan krayon. Udin sekarang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga adalah anugerah. Kan juga cerita berikut ini. Dayu sedang menggambar bentuk benda. Dayu mengatur jarak antara buku dengan mata. Mengatur jarak mata termasuk menjaga kesehatan. Sekarang waktunya anak-anak mengerjakan tugas berikut ini. Tugas kalian sekarang menggambar bersama Dayu. Gambarlah bentuk benda dan tuliskan nama benda tersebut sesuai dengan bentuknya. Kemudian, ceritakan pengalamanmu saat menggambar bersama keluarga di rumah. Dan jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah keluargamu senang menggambar? Apa gambar kesukaan anggota keluargamu? Pernahkah kamu menggambar bersama? Dan gambar apa yang kamu buat? Bagaimana perasaanmu saat menggambar bersama anggota keluarga? Jawablah pertanyaan yang tadi dengan baik ya. Nah, itu tadi materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk menambah wawasan anak-anak, boleh mencari sumber belajar pada buku, internet, maupun orang yang sudah menguasai di sekitar kita agar kita bertambah wawasannya.
Terima kasih telah memperhatikan pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.